Di awal kisah, sebut saja namanya Pak Midi. Pak Midi ini mempunyai anak yang namanya Kasno dan adiknya yang bernama Imron. Mereka bertempat tinggal di daerah perbukitan, di bawah kaki gunung di salah satu provinsi Jawa Tengah. Pak Midi dan Kasno yang kesehariannya sebagai buruh sawah, dia hanya sebagai pesuruh dari orang-orang atau tetangga sekitar rumahnya. Di mana ada pekerjaan, dia baru bekerja. Sementara Pak Midi ini harus menanggung anak-anaknya yang namanya Kasno sama Imron dan adik-adiknya. Pak Midi memang dikenal sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Hingga ketika Kasno akan menikah pun, dengan usaha jerih payahnya, dia hanya sebagai buruh serabutan di lingkungan tetangganya. Dia rela meminjam-minjam untuk kebutuhan anaknya yang namanya Kasno ini agar bisa menikah. Ketika Kasno akan menikah, Pak Midi harus menanggung beban hutang piutang untuk kebutuhan Kasno. Karena dari pihak istrinya Kasno yang namanya Ani ini harus mendapatkan apa yang menjadi hal umum di lingkungannya. Makanya, Pak Midi rela untuk bekerja keras untuk melunasi hutang-hutangnya. Pak Midi bekerja keras untuk mencukupi keluarganya yang akan mengangkat derajat Kasno demi mendapatkan Ani. Karena Ani kebetulan dari kalangan atau orang yang lumayan berada di desanya. Memang, karena kegigihan Pak Midi ini, si Kasno akhirnya menikah dengan Ani. Singkat cerita, si Kasno sama si Ani sudah mempunyai anak. Jadi, untuk mencukupi kebutuhan hariannya dan mencukupi kebutuhan adik-adiknya yang namanya buruh serabutan, kalau ada orang yang menyuruh, dia bekerja. Kalau tidak, ya Kasno menganggur, yang tidak akan mencukupi kebutuhannya. Nah, di sini yang jadi permasalahannya, orang tua si Ani mendengar dan mengetahui anaknya si Ani, yang memang awalnya dari keluarga berada, melihat kondisinya yang sekarang setelah menikah ini, membuat Kasno ini selalu direndahkan di lingkungan keluarga istrinya. Ketika Kasno datang ke tempat kediaman mertuanya, tujuannya untuk mengenalkan cucunya ke mbahnya. Tapi di situ, dia selalu direndahkan karena pekerjaannya yang tidak kunjung membaik dari usaha yang sebelumnya. Ya maklum saja, Pak Midi orang tuanya Kasno ini tidak bisa memberikan atau melanjutkan sekolah seperti halayak umum lainnya. Kasno ini menceritakan apa yang dialami sama keluarganya ke Pak Midi orang tuanya. "Pak, kenapa kalau saya datang ke rumah orang tuanya Ani, bukannya saya diterima baik-baik, tapi kenyataannya saya selalu direndahkan. Saya diolok-olok, Pak," kata Kasno kepada bapaknya. "Kamu beruntung dapat Ani. Kalau saja orang tuanya Ani gak ngasih buat susunya si adik, mungkin kamu gak bisa apa-apa." Nah, di situ Kasno yang sebagai orang tua merasa tersinggung. Kasno ingin menangis tapi ia tak tahan. Ketika Kasno bersama Pak Midi, ia baru menumpahkan tangisannya dan mengeluarkan segala keluh kesahnya. Pak Midi ini bingung mendengar keluh kesah anaknya yang direndahkan, dihina oleh keluarga istrinya. Pak Midi ini semakin bingung. Gimana ya nak? Bapak saja pekerjaannya kayak gini, sementara hutang-hutang bapak ke orang-orang yang percaya sama bapak itu belum lunas buat kamu menikah. Apalagi kamu sekarang sudah mempunyai anak. Bapak bingung harus bagaimana," kata Pak Midi dengan lesunya. Kasno yang melihat ayahnya masih dalam keadaan terlilit hutang, sementara adik-adiknya juga tergantung dari ayahnya. Kasno semakin bingung. "Terus, gimana ini Pak? Saya malu datang ke tempat Ani ke orang tuanya," kata Kasno. "Sebelumnya, Bapak mohon maaf ya nak. Bapak pernah mendengar desas-desus kabar tempat di mana Bapak bekerja di salah satu orang di lingkungannya. Mendengar bahwasanya ada cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cara melakukan hal-hal pesugihan." Pak Midi ini bercerita ke anaknya. Mohon maaf ya nak, Bapak mau bercerita ke kamu, tapi Kamu jangan tersinggung. Bapak kan udah tua, bukannya Bapak tak sanggup.
Tapi Bapak, tenaganya sudah berkurang. Bapak titip adik-adik kamu yang belum menikah ya. Dia harus ditanggung jawabi. Sementara Bapak seperti ini terus. Bapak juga hutangnya semakin banyak karena untuk kebutuhan adik-adik kamu. Banyak orang ngasih informasi tentang pesugihan yang membuat Bapak bingung. Ah, apa Pak? Terus maksudnya Bapak gimana? Kata Kasno. Ada salah satu tempat di mana di situ ada pesugihan yang bisa memberikan kekayaan, kata Pak Medi ke anaknya. Pak, bukannya pesugihan itu harus menumbalkan, kata Kasno. Bapak tahu kan yang namanya pesugihan apapun harus menumbalkan seseorang, kata Medi. Bapak ngomong kayak gitu ke kamu karena Bapak memang kepingin kamu itu diangkat derajatnya agar dianggap di keluarga Ani, di keluarga mertua kamu. Terus maksudnya Bapak gimana? Terus terang aja Pak, nggak usah bertele-tele, kata Kasno karena bingung bapaknya mau ngomong apa muter-muter. Intinya sih, Bapak kalau kamu setuju, Bapak rela ditumbalkan di tempat pesugihan. Asalkan kamu mau Kasno, kata bapaknya. Mendengar perkataan bapaknya, sontak Kasno terperangah, kaget. Apa sih? Bapak ngomong apa? Jangan bikin aku sedih, Pak, kata Kasno ke bapaknya. Ini kan buat kamu, Nak, kata Pak Medi kepada anaknya. Kalau kayak gini caranya, saya nggak mau, Pak, kata Kasno kepada bapaknya. Tapi Bapak rela, Nak, Bapak ikhlas. Semua ini demi kamu dan adik-adik kamu. Tapi Bapak pesan, nanti kamu harus urusi adik-adikmu sampai menikah, kata Pak Medi ke Kasno. Dengan berat hati, akhirnya Kasno menyetujui saran bapaknya Pak Medi. Singkat cerita, Kasno pergi ke tempat pesugihan, di mana letak tempat pesugihan tersebut tidak jauh dari tempat tinggalnya. Berdasarkan informasi dari orang tuanya Kasno, akhirnya sampai ke tempat tujuan, di mana di situ dia bertemu dengan salah satu juru kunci, di mana tempat tersebut banyak orang-orang yang datang untuk mencari pesugihan. Datangnya Kasno ke juru kunci, dia menanyakan perihal tentang bagaimana caranya dia bisa menjadi orang kaya, perihal bagaimana dia melakukan ritualnya. Di situ, yang sebagai juru kunci menjawab, kamu kesini dengan niatnya kamu yang ingin cepat kaya. Dengan lihat kamu yang memang ingin menjadi orang-orang hebat itu, soal mudah. Yang terpenting, syaratnya, kamu harus menyediakan syarat yang paling utama, yaitu syaratnya harus ada yang ditumbalkan. Kasno yang mendengar penjelasan itu, ketika Mbah Kliwon menyarankan atau mengatakan salah satu syarat tentang tumbal yang harus diserahkan, Kasno langsung menjawab, Baik, Mbah. Orang tua saya yang sudah siap, Mbah. Mbah Kliwon yang mendengar tersentak kaget, karena baru kali ini dia mendengar dari salah satu orang yang mau melakukan pesugihan, tapi sudah siap menumbalkan orang. Kamu benar-benar tega, kata Mbah Kliwon. Ini bukan kemauan saya, Mbah. Ini kemauan bapak saya. Tapi karena bapak saya memang sudah tua, karena nggak mungkin dia yang melakukan ini, Mbah. Jadi, mendingan saya yang berangkat ke sini. Yang jadi salah satu syaratnya itu bapak saya, kata Kasno ke Mbah Kliwon. Mbah Kliwon yang mendengar tuturannya si Kasno itu terheran-heran. Ya udah, kalau kamu siap dengan apa konsekuensinya, saya akan bantu kamu, kata Mbah Kliwon. Akhirnya tanpa basa-basi, Mbah Kliwon melakukan ritual dengan Kasno. Semalaman dia istirahat di tempat penginapan Mbah Kliwon. Kasno ini dimandikan dengan berbagai macam kembang yang sudah disiapkan di salah satu kendi besar yang terbuat dari tanah liat. Di situ, dia dimandikan oleh Mbah Kliwon. Setelah dia mandi, Mbah Kliwon ini ke salah satu ruangan, yang dimana ruangan tersebut memang salah satu tempat sesembahannya.
Setelah masuk ke salah satu kamar, di mana dia harus menyiapkan siapa orang yang akan mencari pesugihan dan siapa yang ditumbalkan. Kasno menunggu Mbah Kliwon keluar dari kamarnya. Hampir 6 jam setengah, Mbah Kliwon keluar dari tempat dia melakukan ritualnya. Mbah kok lama sekali sih? Kata Kasno. Lah kamu pengen cepat kaya apa tidak? Iya Mbah, iya. Jawab Kasno. Ya udah, kamu nurut aja, gak usah aneh-aneh, ujar Mbah Kliwon dengan tegasnya. Terus saya harus apa lagi Mbah? Kata Kasno. Ini tak jelasin. Nama kamu dan nama bapak kamu saya sudah serahkan ke sesembahan kamu, di mana kamu akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Karena keinginan dari Kasno yang memang desakan dari orang tuanya dan hanya mengerjakan syarat-syarat tersebut, yang penting tujuan awalnya menjadi orang hebat tercapai. Dengan air matanya di hadapan Mbah Kliwon, Kasno merasa sangat berdosa kepada bapaknya, Pak Midi. Setelah mendengar pernyataan bahwa orang tuanya nanti akan mengalami kematian atau meninggal dunia, Kasno pun sedih. Kasno ingin sekali mengabdi kepada orang tuanya, tapi apa daya. Kasno yang sering dihina sama mertua dari istrinya. Seharusnya tadi mertua kamu saja yang dijadikan tumbal, ujar Mbah Kliwon. Pikiran itu muncul di kepala Kasno. Biar nanti buat tumbal selanjutnya saja Mbah, kata Kasno. Mbah Kliwon ini menyarankan ke Kasno, nanti kalau kamu sampai di rumah, ketika kamu melihat orang tua kamu sudah tidak ada nyawanya, kamu pura-pura tidak tahu ya. Karena apa? Karena saya tahu adik-adik kamu yang di rumah saat ini masih keadaan duka karena orang tuanya sudah meninggal. Karena ketika saya serahkan nama bapak kamu, saat itu juga sesembahan saya mengambil nyawa orang tua kamu. Lanjut Mbah Kliwon. Apa Mbah? Dengan cara apa Mbah? Kata Kasno. Itu urusan dari sesembahan saya. Yang penting, kamu nanti kalau sampai di rumah, kamu pura-pura sedih saja. Dan apa yang akan kamu dapatkan nanti setelah selesai 7 hari pemakaman orang tua kamu, ambillah salah satu tempat di mana tempat tidur kamu. Di situ nanti kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apa itu Mbah? Tanya Kasno saking penasarannya. Kamu itu sebaiknya nanti lihat sendiri saja di bawah tempat tidur kamu. Tapi biasanya ada di antara lemari tempat kamu menyimpan pakaian istri dan anakmu. Nanti pakaian itu akan berubah menjadi harta benda, entah itu berupa emas, entah itu berupa uang. Jadi biasanya tempat pesugihan atau yang lainnya itu terletak di bawah tempat tidur, tapi juga terletak di salah satu lemari pakaian, jawab Mbah Kliwon. Kasno yang mendengar penjelasan dari Mbah Kliwon tersebut akhirnya pamit untuk pulang. Sebelum Kasno berpamitan sama Mbah Kliwon menanyakan perihal maharnya. Kamu kesini, mohon maaf ya nak, kamu sudah bawa maharnya belum? Kata Mbah Kliwon. Apa Mbah? Mahar? Mahar buat apa Mbah? Kata Kasno. Ya, mahar buat ongkos ritual. Saya mohon maaf Mbah, saya tidak bawa apa-apa, jawab Kasno. Ya udah, nanti pokoknya kalau kamu selesai 7 hari, kamu secepatnya bawa mahar yang banyak. Nah, pas mau pulang ke rumah dengan jalan kaki, Kasno sambil membayangkan keadaan orang tuanya yang sudah meninggal. Di perjalanan, dia menangis terseduh-seduh. Dia harus bagaimana? Bapak, maafin anakmu. Maafkan anakmu, Pak, kata Kasno. Kasno yang sedih karena bapaknya rela menjadikan dirinya tumbal. Di dalam perjalanan,
seringkali dia kesandung karena kepikiran tentang orang tuanya. Perjalanannya dia itu hampir ditempuhnya kira-kira 3 jam dari tempat melakukan pesugihan sampai ke rumah tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah, Kasno melihat keadaan di rumahnya memang sudah banyak warga. Kasno ingat pesan dari Mbah Kliwon agar dia pura-pura sedih. Kasno menangis sambil teriak-teriak. Di situ, dia temui salah satu adiknya. Kang, Bapak meninggal, Kang, ujar Imron adiknya Kasno. Bingung harus bagaimana, akhirnya Kasno lari mendekati tempat di mana orang tuanya sudah berbaring tidak ada nyawanya. Dipeluknya ayahnya, dipeluknya Pak Midi yang rela menjadi tumbal pesugihan demi anaknya untuk dirinya. Jasad Pak Midi dipeluk dengan tangisan dengan histerisnya, karena dia yang rela meninggalkan dirinya untuk aku dan adik-adikku dan juga keluarga. Kasno akhirnya merelakan kepergian ayahnya untuk dikebumikan. 7 hari sepeninggal Pak Midi, Kasno akhirnya membuka isi lemari. Ternyata benar apa kata Mbah Kliwon. Isi dari lemari pakaian yang diisi pakaian dan dari istrinya berubah menjadi harta yang berubah menjadi uang dan emas. Dari uang dan emas tersebut, akhirnya Kasno mampu membeli sawah. Dia yang dulu menjadi kuli serabutan, buruh yang hanya disuruh dari orang-orang sekitar di desanya, akhirnya dia menggarap sawah secara sendiri agar tidak diketahui atau dicurigai warga. Kasno membeli sawah tidak di desanya, tapi di desa sebelahnya. Karena agar tidak dicurigai oleh warga, bahkan oleh adiknya sendiri. Kasno orang yang lumayan pintar walaupun dia tidak sekolah. Jadi, si Kasno ini, aset dari kekayaannya dibelikan beberapa hektar sawah. Itu bukan di desanya, tapi di tetangga. Hasil panen selama 3 kali panen ini membuat Kasno menjadi orang yang benar-benar kaya. Kasno yang mengingat pesan dari bapaknya untuk menjadi tulang punggung adik-adiknya. Akhirnya, dia menikahkan adiknya si Imron sama tetangganya. Tanggung jawab pertama kepada adiknya sudah dilaksanakan. Tinggal adiknya yang terakhir yang belum. Karena keadaan Kasno yang memang sudah kaya raya dari hasil panen tersebut, mampu melunasi hutang-hutang ayahnya yang dulu belum selesai ketika dia masih menjadi pengangguran. Dari hasil panennya tersebut, banyak orang-orang dari desa sebelah yang datang ke rumahnya. Banyak tamu atau juragan-juragan yang datang ke rumahnya. Ini yang membuat lingkungan atau warga sekitar itu keheranan. Kok yang datang juragan-juragan semua? Padahal dulunya cuma buruh. Apa jangan-jangan karena bekerja sama? Tanggapan dari warga yang ada di sekitar rumahnya. Tapi pada kenyataannya, juragan-juragan tersebut bekerja sama dengan Kasno. Selang 2 tahun, kemudian si Imron ini mempunyai keturunan. Usia anaknya si Imron yang beranjak 5 bulan ke 6 bulan. Dan Kasno harus menyediakan atau menyiapkan apa yang menjadi syarat kedua untuk dikembangkan. Karena dia tahu usianya dia selama mendapat kekayaan hanya 3 tahun saja. Ketika jatuh temponya, si Kasno bingung harus kemana mencari tumbal. Apa anak saya yang akan kujadikan tumbal? Tidak mungkin. Untuk istri saya juga saya nggak mau. Untuk ke tetangga nggak apa-apa mungkin, pikir Kasno dalam hati. Kasno yang kebingungan, akhirnya dia berangkat sendiri ke tempat di mana dulu dia melakukan ritual di tempat Mbah Kliwon. Sesampainya di tempat, dia menanyakan tentang siapa tumbal berikutnya. Mohon maaf, saya datang ke sini hampir 3 tahun lamanya. Saya ke sini bingung mau menyerahkan siapa lagi, Mbah. Karena saya punya anak 1, adik saya 1. Yang harus saya jadikan tumbal itu siapa lagi, Mbah? Kata si Kasno. Kamu kepingin siapa? Saya punya saran agar temponya sangat lama,
agar kamu tidak datang ke sini lagi, kata Mbah Kliwon. Mendengar penjelasan Mbah Kliwon, akhirnya secara tega menyerahkan dua nama itu, yaitu anaknya sendiri dan anak dari adiknya yang masih berumur setengah tahun. Diserahkan dua nama tersebut ke Mbah Kliwon, dan setelah menerima dua nama itu, Mbah Kliwon masuk ke tempat itu. Seperti yang pertama, 6 jam dia menunggu. Sampai akhirnya, Kasno disuruh pulang. Sesampainya di rumah, Kasno yang mengetahui anaknya meninggal dan istrinya si Ani sangat terpukul. Bagaimana ini terjadi? Kenapa anak saya? Ungkap si Kasno. Melihat istrinya yang menangis terseduh-seduh, si Kasno pun berujar, mohon maaf Bu, semua ini demi kita karena bingung. Ini tidak soal anak kita, tapi juga anaknya si Imron yang jadi tumbal pesugihan kita, Bu. Tapi kamu jangan bilang-bilang, dan kamu lihat saja sendiri, apakah anaknya si Imron benar-benar meninggal, kata si Kasno ke istrinya. Setelah si Ani keluar rumah, ternyata benar bahwasanya anaknya Imron juga meninggal dunia di waktu yang sama. Semenjak dua nama itu meninggal, anaknya Imron dan anaknya si Kasno, kekayaan Kasno semakin meningkat saja. Si Imron yang mengetahui anaknya meninggal secara mendadak, dia sangat-sangat terpukul. Apalagi istrinya, anak pertama yang selalu digendong, ditimang, membuat istrinya ini mengadu ke orang tuanya. Pak, saya harus bagaimana, Pak? Kata istri Imron yang mengadu ke orang tuanya, yang kebetulan orang tuanya ini seorang ulama di lingkungan sekitar. Mendengar keluh kesah dan mendengar kesedihan anaknya, bapak mertuanya Imron ini mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi tentang kematian atau meninggalnya cucunya. Dari 1 hari, 2 hari, hampir 14 hari, mertuanya si Imron mencoba mencari tahu. Akhirnya mendapatkan jawaban lewat mimpinya, bahwa kematian cucunya itu meninggal karena dililit seekor ular yang sangat besar. Dia mendapatkan apa yang menjadikan keinginan anaknya, agar tahu apa yang menyebabkan anaknya itu meninggal. Akhirnya disampaikan ke anak perempuannya, mohon maaf, anak kamu meninggal dikarenakan dia dililit oleh siluman ular. Mendengar perkataan dari mertuanya ini, Imron sontak saja kaget. Apa Pak? Yang benar saja Pak. Pak, itu maksudnya apa Pak? Kok dililit siluman ular? Kata si Imron. Mertuanya Imron ini menjawab, anak kamu itu menjadi korban penumbalan dari siluman ular. Apa? Penumbalan? Dari siapa Pak? Kata Imron. Imron, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari apa yang saya tahu tentang siluman ular tersebut. Di sini, saya dari beberapa mimpi yang saya dapatkan, dari apa yang saya inginkan kepada cucu, agar diketahui jawaban. Ternyata, siluman ular tersebut adalah sesembahan dari kakak kamu sendiri, yang namanya Kasno, jawab mertua Imron. Imron pun sontak kaget dan emosinya naik secara tiba-tiba. Yang benar saja Pak, kata Imron. Itu yang saya tahu. Mohon maaf jika itu tidak benar atau menjadi buruk sangka. Untuk lebih jelasnya, kamu tanyakan saja langsung ke kakak kamu, kata mertuanya. Mendengar penjelasan dari mertuanya Imron, Imron ini akhirnya langsung ke tempat kakaknya yang namanya Kasno. Dipanggilnya Kasno sampai akhirnya ia keluar. Kang, sebenarnya ada apa? Ada apa yang terjadi, Kang? Kata Imron ke Kasno. Maksud kamu apa? Kata Kasno. Kok maksudnya apa? Saya datang ke sini menanyakan tentang kematian anak saya yang hampir setengah bulan ini. Saya mendapatkan kabar ini dari mertuanya saya, bahwa Kang Kasno yang menumbalkan anak kita, bentak Imron kepada Kasno. Sontak saja, Kasno terkejut
karena diketahui sama adiknya. Kamu jangan mengada-ada, itu tidak mungkin. Bagaimana saya menumbalkan anak kamu? Apa kamu gak lihat anak saya juga meninggal? Kata Kasno kepada Imron. Iya, saya tahu Kang, anak sampean itu meninggal. Tapi kenapa harus bareng? Kenapa harus saat itu juga Kang? Itu yang membuat saya tidak percaya kalau kamu tidak melakukan pesugihan atau melakukan ritual bersama siluman ular, kata Imron kepada Kasno. Kamu jangan mengada-ngada Imron. Pertengkaran antara kakak beradik ini didengar sama si istrinya. Imron, saya mau ngomong sama kamu. Kematian atau meninggalnya anak kamu itu memang ulah dari kakak kamu sendiri, kata istri si Kasno. Mendengar pengakuan dari istrinya Kasno itu, Imron akhirnya tertunduk lemas dan dia hampir pingsan. Kok tega sekali sih kakak saya sampai menumbalkan keponakannya sendiri, kata Imron sambil menangis. Imron, sekali lagi saya minta maaf. Saya juga harus menerima imbasnya. Saya menjadi seorang ibu, harus merelakan anak kesayangan menjadi korban daripada siluman ular untuk menjadi sesembahan agar saya dan suami saya, kakak kamu juga bisa mencukupi apa yang nanti dibutuhkan adik-adik kamu, kata istrinya Kasno. Tapi bukan begini Mbak caranya. Bukankah kakak sudah begitu kaya, sudah sangat banyak hartanya, bahkan bisa untuk nanti masa depan adik-adik kita Mbak, kata Imron kepada istrinya Kasno. Sementara Kasno diam 1000 bahasa, karena bingung apa yang dikatakan istrinya ini memang sudah menjadi persyaratan. Kakaknya kamu itu harus berangkat ke tempat itu, di sana menyerahkan nama anaknya sendiri sama anaknya kamu. Sekali lagi, saya sekeluarga minta maaf, kata istrinya Kasno. Saya tidak akan menerima maaf Mbak. Apalagi kakak sudah rela menumbalkan bapak, sudah tega menumbalkan keponakan, bahkan anaknya sendiri, kata Imron kepada istri Kasno. Dan Kasno pun berkata, asal kamu tahu, kamu dulu masih kecil, belum saatnya kamu tahu. Dulu, saya sama bapak ke sawah, ikut ke sana, menunggu orang untuk menyuruh bapak. Supaya apa? Supaya kamu sama adik-adik kamu bisa makan. Dulu, saya dan bapak cari kerja itu susah. Banyak juga hutang sama orang-orang. Asal kamu tahu, ini semua kehendak bapak. Bapak yang mengizinkan sendiri agar saya melakukan pesugihan. Tapi saya sendiri tidak tahu kalau akhir dari ini anak saya sendiri dan anak kamu yang menjadi korban, kata si Kasno kepada Imron. Mendengar penjelasan dari Kasno, Imron semakin bingung, emosi, dan dia hanya geleng-geleng kepala. Pokoknya, saya tidak terima kematian anak saya, bentak Imron ke Kasno. Mendengar penjelasan dari kakaknya karena pesugihan yang dia dapat, kekayaan yang dia dapat ternyata keinginan dari orang tuanya. Semenjak saat itu, Imron pindah tempat tinggal yang dulunya berdekatan dengan Kasno, sekarang ikut mertuanya, dan sampai sekarang hingga sampai saat ini, Imron dikaruniai 4 anak. Sementara Imron hanya mendengar kabar dari jauh bahwa Kasno juga sudah dikaruniai 6 anak, dan untuk adik-adiknya yang masih ikut sama dia, Imron tidak mendengar lagi tentang kematian dari saudara-saudaranya. Dari pertengkaran dan pertikaian waktu itu, saat ketika istrinya Kasno menjelaskan itu, menjadi akhir silaturahim antara Imron dan Kasno. Nah, seperti itulah kisahnya. Ini kisah tentang pesugihan yang dialami anak yang sebenarnya tidak mau melakukan pesugihan, tapi karena dipaksa orang tuanya, akhirnya dia melakukan pesugihan yang menumbalkan ayah kandungnya, anaknya sendiri, dan keponakannya. Semoga kisah ini menjadi manfaat untuk kita dan ambil segi positifnya dan buang segala sisi negatif dari kisah yang saya ceritakan ini.
Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.